Hai guys, berjumpa kembali dengan Dirga di 30 Days Challenge Talking in Front of Camera. Jadi hari ini adalah hari ke-9 aku ngomong di depan kamera. Untuk kali ini aku mau membahas topik tentang hobi lariku waktu tahun 2024. Jadi itu awalnya di tahun 2023 aku melihat temanku yang namanya Arik Cemawati. Dia tuh rajin sekali lari sejak pandemi mungkin ya. Dia terus ngepost lari 5 kilo, 7 kilo sekitaran Gianyar. Kemudian dia juga sempat ikut event lari. Dan di akhir tahun 2023 aku nongkrong lah sama teman-teman kelas SMP. Jadi Arik Cemawati ini temanku pas SMP sekelas. Kemudian membahaslah tentang update-update kehidupan, udah kerja di mana, tinggal di mana. Dan adalah topik pembahasan, aku nanya ke Ari, Ri, kalau ikut Maybank tuh yang 10K susah nggak? Nah, mulailah dia ngoceh-ngoceh tentang lari. Kalau lari itu bisa latihan 3 bulan, harus latihan pace segini, course lari kayak gini, ada namanya tempo run, easy run, interval, dan banyak lagi yang pada saat itu aku belum tahu teknis lari itu seperti apa. Kemudian karena aku bingung juga target 2024 mau ngapain ya. Jadinya aku memutuskan untuk 2024 aku mau ikut Maybank Marathon yang 10K. Nah, nanyalah aku kalau kan 10 Maybank sekitaran bulan Oktober September lah. Jadinya itu baru awal tahun aku punya banyak spare untuk latihan. Untuk orang yang belum pernah lari itu kata Adik sudah cukup katanya. Nah aku nanyalah rajin-rajin latihan 1 minggu. Kemudian oke, setelah awal tahun 2024 aku mencoba untuk 10K pertama. Aku mengajak teman-teman kantorku seperti Krisna, Priti, dan Kak Dani untuk lari di jogging track. Jogging track yang dipilih adalah jogging track di sekitaran Pantai Kute. Jadinya startnya dari Pantai Jerman sampai ujungnya itu kalau nggak salah sampai Seminyak sih. Jadinya itu bolak-balik 10 kilo kurang dikit. Jadinya aku start dengan sepatu seadanya, sepatu olahraga 100 ribuan di toko Cibaduyut. Aku kira aku mampu kan. Waktu SMA aku selalu nggak paling kencang sih, tapi aku cukup punya kemampuan lari pas SMA. Sekarang kan kondisinya udah tamat kuliah dan kerja ya. Aku terlalu pede sih. Aku sprint start nggak nyampe 400 meter kakiku udah sakit guys. Sedangkan aku harus lari 10 kilo. Wah itu bodoh banget sih. Jadinya aku jalan cepet, jalan lambat, jalan cepat, jalan lambat. Sampai di ujung Pantai Seminyak waktu itu jogging tracknya putus sampai sana. Kakiku sakit guys, sumpah. Karena satu, aku nggak pernah lari. Dua, sepatu yang aku pakai cushionnya itu tipis banget. Jadinya seolah-olah langsung kena tanah dulu. Sakit banget. Tapi karena awal tahun willpower masih full tuh, jadinya sedikit lagi, sudah sampai 5 kilo, balik lagi, sedikit lagi, sampai akhirnya kakiku sakit banget kayak mau kram. Itu menjadi satu kebodohanku karena nggak pernah latihan lari sama sekali, langsung mencoba 10K. Karena anggapanku orang-orang bisa 42 kilo sama 21 kilo, aku 10K easy sih. Easy mencelakakan diri. Kemudian karena sadar akan kekuranganku, aku memilih untuk ini harus beli sepatu sih. Akhirnya aku membeli sepatu Kanki Honju, sepatu pertamaku yang membeli di online store. Dan karena membeli online, aku nggak bisa ngukur kaki dong. Aku salah beli ukuran. Aku malah beli ukuran 40 apa 39 lupa. Padahal kakiku dulu pas SMA belinya ukuran 41. At least sekarang belinya ukuran 42 lah. Malah ukuran 39 aku beli. Untungnya Krisna mau, oke deh aku coba di kakiku muat. Ternyata dia mau membeli sepatuku, aku membeli ulang dengan ukuran yang pas.
Sepatu kankiku datang, ukurannya pas. Aku latihan rutin nggak sampai 5 kilo sih, paling mulai dari 3 kilo waktu ikut 3 kilo naik ke 4 kilo setiap hari Minggu. Nah, kan Maybank event gede ya, pendaftarannya pasti dari jauh-jauh hari. Karena aku terlalu fokus untuk lari setiap minggu, pendaftarannya itu dari tanggal 1 sampai 29 Februari. Aku buka pengumuman tanggal 3 Maret, anjing. Wah, itu tolol banget sih. Wah, aku cuma bisa bengong, udah latihan lari 2 bulan, malah nggak jadi ikut Maybank. Karena udah telanjur latihan lari dan punya goals untuk ikut event lari besar di tahun 2024, lewatlah iklan Bali Trail Running, Running in the Nature. Karena aku lihat sponsornya BCA, wah ini banknya gede, at least ini pasti event gede nih. Aku ikutlah, mencoba ngulik-ngulik trail run tuh apa. Ternyata sangat jauh berbeda dengan road run. Kalau road run kan kita mengutamakan tentang kestabilan pace, kemudian nafas, teknik, gear, sepatu, kemudian yang lebih ekstrim lagi kayak outfit yang Nike, celana Nike, topi Nike, pokoknya pamer outfit lah. Sedangkan trail run kan ya lari di trail, nggak di aspal, ada naik turun, kemudian ada pasir, ada lumpur, otomatis kan mandatory gearnya lebih banyak. At least harus membawa air 1 liter, kemudian medical aid kit misalnya luka karena keseleo atau tergores ranting bisa mengobati diri sendiri. Nah, karena aku udah latihan di road, aku mencarilah, wah di mana nih yang tempat latihan yang ada elevationnya. Kebetulan dekat rumah ada daerah namanya Bukit Batu dan Bukit Jangkrik. Di sana itu ada turunan naikannya sih. Jadinya setiap minggu aku latihan di sana. Nggak bisa pakai teknik nafas biar pace 10, nggak bisa. Karena pas naik sudah pasti jalan, pas turun udah pasti lari. Nggak bisa pace stabil namanya. Karena teknik yang berbeda itu purely hal yang berbeda dengan road run. Aku mulailah belajar lari di elevasi. Kemudian setelah lari di sekitaran rumah, aku mencoba trek di Batur. Karena kan lomba eventnya itu lari di sekitaran Gunung Batur. Dan waktu itu aku ikut yang 7 kilo. Setelah mencoba treknya, naikannya yang di dekat rumah kurang ternyata. Kalau di dekat rumah kan jalan lurus, naik dikit, turun. Gunung Batur kan ya namanya gunung pasti naik dulu sampai puncak, habis itu turun kan. Wah ini susah lagi kayak hit the wall gitu loh. Wah udah maraton Maybank nggak bisa, trail run ini sesuatu hal yang beda. Tapi aku tetap fokus latihan, fokus membiasakan diri untuk berlari, kemudian berjalan cepat di naikan, kemudian mengasah skill untuk turun di turunan biar biar beban kaki itu nggak terlalu berat di sendi. Karena kalau udah sakit sendi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah latihan, tibalah hari H. Aku cuma ikut 7 kilo guys. 7 kilo itu nggak sampai puncak. Cuman dari pos 1 Gunung Batur. Kemudian pos 1-nya itu di Batur Natural Hot Spring. Kemudian naik. Kemudian ada di persimpangan yang akan naik ke puncak. Aku langsung turun. Aku kira kan namanya mendaki pasti waktunya lebih lama, beda 10K di road dengan 10K di trail. 10K di trail bisa berjam-jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Ekspektasiku aku akan menyelesaikan 7 kilo ini 2 jam. Ternyata latihanku membuahkan hasil. Aku menyelesaikan 7 kilo. Enggak sih, itu totalnya cuma 6,5 lah, 6,5 kilo. 1 jam 20 menit. Wih,
bangga dong karena hasil latihan membuahkan hasil. Kemudian karena target 2024 sudah tercapai untuk mengikuti sebuah event lari besar, udah mau melanjutkan lari juga nggak mager kan karena goalnya udah tercapai. Aku ada ide mengajak pacarku untuk lari, yang kardio yuk sekalian diet. Nah kemudian dia maulah mencoba-coba, yuk lari di jogging tracknya yang enak lah. Aku ajak di pantai Jerman. Awalnya cuma jalan, stop, jalan, stop. Kemudian mulai jalan. Kemudian mulai lari kecil. Kemudian dia kecanduan lari juga. Enak juga kayaknya lari. Kemudian aku menentukan goal baru, yaitu mengikuti sebuah event lari dengan pacarku. Karena Maybank itu event gede di Bali, sukses besar. Ada brand HP yang nggak mau kalah dong. Jadinya Oppo Run 2024. Aku ikut itu dengan pacarku, ya nggak terlalu jauh sih, cuma 5 kilo aja. Jadinya startnya itu di Oppo Run 2024 di Race Village-nya di Bali United Training Center. Cuma keliling-keliling sana aja sih. Keliling sekitaran, nggak sampai ke road, udah 5 kilo. Happy guys, karena bisa ikut 2 event besar, satunya pencapaian diri sendiri, kemudian yang kedua bisa bersama pasangan. Jadi setelah 2024 musim hujan, aku nggak pernah lari lagi karena ya goalnya udah tercapai. Itulah resikonya punya hobi tahunan guys, akhir tahun hobinya hilang. Nggak punya motivasi lagi untuk lanjutin, karena untuk 2025 aku nentuin hobi baru, yaitu fotografi. Oke, sekian day 9 talking in front of camera. Berjumpa lagi di segmen yang lain. Dadah.